Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Emotional Intelligence. Pokok materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian Emotional Intelligence. Yang kedua, tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Yang ketiga, manfaat memiliki Emotional Intelligence. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan Emotional Intelligence. Dan yang kelima, hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola Emotional Intelligence. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Yang pertama, untuk dapat berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, untuk bisa memahami diri dan lebih terbuka dengan lingkungan luar. Dan yang ketiga, memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil. Manfaat memiliki Emotional Intelligence. Yang pertama, mampu memahami orang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan sosial. Yang ketiga, dapat memotivasi diri. Yang keempat, mengelola suasana hati. Yang kelima, mengendalikan dorongan hati. Dan yang keenam, mengatasi stres. Prinsip-prinsip pengembangan Emotional Intelligence. Yang pertama ada ranah interpribadi atau inner self. Ranah pribadi atau ada dalam pada diri. Yang kedua, ranah antar pribadi atau keterampilan berinteraksi. Yang ketiga, ranah penyesuaian diri atau menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Yang keempat, ranah pengendalian stres atau kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk atau hancur, kehilangan kendali atau terpuruk. Yang kelima, ranah suasana hati umum atau kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola Emotional Intelligence. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Ketika seseorang tidak percaya diri, maka dia tidak berani untuk keluar dari zona area yang itu-itu aja, yang menyebabkan manusia tidak ada kemajuan untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Yang kedua, kurangnya motivasi. Hal ini bisa sangat terjadi karena jika manusia butuh sebuah nasihat atau acuan untuk melakukan hal yang ingin dilakukan. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga atau orang terdekat. Kurangnya dorongan keluarga atau orang terdekat akan mengakibatkan seseorang down atau menyerah karena tidak ada yang mendukung untuk melakukan sebuah perubahan atau melakukan hal baru. Pembahasan selanjutnya adalah contoh dan penjelasan implementasi Emotional Intelligence di lingkungan kelas, di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas, siswa dapat menemukan konsep dengan caranya sendiri. Di antaranya, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, menyediakan sarana pembelajaran yang cocok, bekerja sama dengan temannya, serta memberikan bantuan bimbingan seperlunya. Yang kedua, lingkungan kampus. Lingkungan kampus mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan belajar mahasiswa. Artinya, lingkungan kampus memberikan dukungan yang mempunyai pengaruh dan makna bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan, baik itu secara sosial maupun akademik. Proses pembelajaran di lingkungan kampus mempunyai tujuan untuk mengantarkan mahasiswa untuk berproses, memiliki kompetensi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Dengan tak membawa masalah luar atau masalah yang ada di rumah ke dalam lingkungan kerja. Karena hal itu dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan keprofesionalan dalam melakukan pekerjaan. Dampaknya adalah mendapatkan teguran dari atasan karena terlalu dalam mengatasi masalah. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita biasa saling gotong royong dan saling mengingatkan kebaikan
serta membantu tetangga-tetangga dengan tulus. Agar jika kita dalam kesusahan, para tetangga juga melakukan seperti apa yang kita lakukan. Pembahasan terakhir ialah implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0, dan society 5.0. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada batas lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Sebagai contoh adalah bocornya data personal society Indonesia. Seperti contoh smartphone yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas pengguna lalu dihimpun di dalam big data. Dengan adanya society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya berhubungan di dunia maya. Dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI dan dengan penggabungan teknologi big data yang melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan society dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Sekian pembahasan emotional intelligence yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.